Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerdas, kita akan belajar bersama menambah wawasan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya, kita akan mengingat tentang apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Lalu, apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita mulai dari yang pertama. Pengaruh gaya yang pertama yakni gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Untuk contoh yang pertama, coba kalian pahami dengan ilustrasi yang ada di gambar. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Hal ini bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini dapat dibuktikan bahwa benda diam bisa merubah benda yang bergerak. Contoh yang kedua yang ketiga yakni perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Hal ini juga menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua, yakni gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini adalah gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam, yaitu bola yang ditendang oleh pemain sepak bola kemudian ditangkap oleh penjaga gawang, atau seperti contoh gambar berikut ini. Seorang pengendara sepeda motor akan mengerem sepeda motornya, maka ban motor tersebut akan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga yakni gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya akan terlontar ke arah lain sesuai gaya yang diberikan. Sobat cerdas juga bisa melihat contoh di samping ini bahwa pengaruh gaya dapat mempengaruhi benda arah gerak suatu benda. Seperti contoh, mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri akan menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi arah benda. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak dan mendapatkan energi kimia berasal dari bensin dan solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia.
misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, angin, dan listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gendang. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini berupa otot, sedangkan alat gerak aktif itu berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dia dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan dari otot, tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi, kita semua bisa bergerak karena adanya bantuan dari tulang dan otot. Contohnya, tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Tulang pun terbagi menjadi banyak bagian. Ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Otot ini merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nah, otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk di kaki dan tangan. Otot ini adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Otot juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos berfungsi dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Otot lurik itu menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan otot jantung berfungsi untuk menggerakkan. Sampai jumpa. Taskia Elva Cahyaning Nafisa 12210114, Ilda Setyaningsi 12210125, Indah Fitriana 12210116, Yuni Anjaini 11910084.